Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas klasifikasi kanker payudara menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Yang pertama, kita upload dulu datasetnya. Nah, kita tunggu. Setelah tunggu, kita ke pembahasan deklarasi library. Jadi di codingan ini itu memakai library Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Kita jalankan. Setelah itu kita load data atau load dataset yang sudah di-upload. Nah, setelah itu kita tampilkan untuk sampai 5 data aja, 5 baris data. Nah, ini udah ditampilkan. Kita lanjut ke eksplorasi data. Nah, untuk eksplorasi data yang pertama itu cek data tiap atribut. Ini untuk kolom ID ini itu punya tipe data integer. Untuk diagnosis itu punya tipe data objek. Ya, karena isinya hanya M dan B, bukan angka. Nah, untuk yang kolom radius sampai ke fractal dimension tipe datanya float. Lanjut ke check missing value. Nah, di sini kita mengecek nilai yang kosong yang dapat mempengaruhi proses data, pemrosesan data itu. Nah, di sini bisa dilihat untuk radius dan tekstur itu ada 3 data yang kosong. Untuk smoothness dan concavity ada 4, dan fractal dimension ada 5. Kita lanjut ke hapus baris yang mengandung data NaN. Kita hapus data-data yang kosong. Setelah itu kita ubah tiap nilai atribut diagnosis ke bilangan bulat. Jadi misalkan B ya, jadi misalkan nilainya B diubah ke 0. Untuk yang nilainya M itu diubah ke 1. Kita jalankan. Nah, setelah itu kita tampilkan. Nah, ini dia. Kita juga bisa menampilkan sesuai dengan diagnosisnya. Diagnosis sama dengan 0. Ini misalkan untuk data yang B ya, yang 0, yang diagnosisnya sama dengan 0. Nah, ini dia. Nah, kita juga bisa ubah ke 1 untuk yang diagnosis. Nah, ini dia. Dari sini kita dapatkan berbagai kesimpulan ya dari data ini. Kita bisa ambil pengetahuan dari grafik ini. Setelah itu kita bisa melihat frekuensi setiap atribut diagnosis. Jadi misalkan yang 0 ini ada 350 data yang diagnosisnya sama dengan 0, yang diagnosisnya sama dengan 1 itu punya 200 data di dataset tersebut. Nah, setelah itu kita ekstraksi variabel Y ya, ini untuk sebagai label. Nah, yang mau kita jadikan label itu adalah kolom diagnosis atau atribut diagnosis, karena selain itu tipe data dari kolom diagnosis ini itu termasuk data kategorial ya.
Setelah itu kita split data atau datanya dibagi. Untuk yang data training itu 80% dari dataset, sedangkan data test itu 20% dari dataset. Setelah itu kita training model. Nah, untuk yang ini kita coba-coba dulu tuh, mencoba berbagai parameter dari C. Nah, parameter C ini adalah parameter regulasi untuk toleransi sebuah kesalahan. Jadi semakin kecil nilai toleransinya, maka semakin besar juga nilai akurasinya. Nah, di sini yang paling gede itu di 0,05. Nah, karena kita udah dapat nilai parameter regulasinya yang paling gede, kita bisa gunakan untuk training ulang untuk mendapatkan akurasi yang paling tinggi. Nah, setelah itu kita bisa evaluasi model menggunakan conversion matrix. Nah, dari data conversion matrix ini kita bisa digunakan untuk menghitung akurasi, presisi, recall, dan F1 score dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk bisa melihat nilai-nilai yang saya sebutkan tadi seperti akurasi, recall, presisi, F1 score dan lain-lain, kita bisa ke sini. Nah, di sini itu sudah menampilkan data dari hasil evaluasi tadi. Jadi akurasi dari model yang tadi dibuat itu adalah 0,99 ya sekian lah, yang dibulatkan menjadi 0,91. Nah, itu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.